Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin hadirat yang aman, sholat tarawih bagi kaum hadirin rahimahullah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, yang telah menyelamatkan kita di puasa ketiga dan juga ada yang keempat. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada limpah untuk Rasul kita yang terakhir, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Topik kita pada malam ini tausiahnya adalah Ramadan momentum membentuk manusia ideal. Kita pada hakikatnya disuruh oleh Allah berpuasa itu adalah kita ingin menjadikan diri kita itu menjadi lapar. Jadi hakikat puasa itu adalah lapar. Pertanyaannya adalah kenapa kok Allah menyuruh kita supaya lapar? Dan tentu jawabannya di dalam puasa itu, di dalam lapar itu mengandung hikmah, mengandung manfaat. Bila dibandingkan dengan perut yang selanjutnya. Nah, soal apa yang menjadi manfaatnya? Ada dua hadis Nabi yang menerangkan kepada kita tentang kita ini disuruh untuk lapar. Kata Rasulullah SAW, Inna syaitana la yajri min ibni Adam majrad dam faqa'iku majalis syaitan bil ju'i wal 'atash. Sesungguhnya syaitan itu mengalir di dalam tubuhnya anak Adam itu melalui majrad dam. Majrad dam itu diartikan sebagai pembuluh darah. Jadi setan masuk ke dalam tubuh kita itu melalui pembuluh darah kita. Lalu kata Rasulullah, "Faqayimu," maka persempitlah aliran-aliran yang akan dimasuki oleh setan itu dengan apa? Yaitu dengan al-ju', dengan perut lapar, wa ta'atash, dan dalam keadaan dahaga, haus. Ini perintah agama. Jadi hikmah yang kita ambil di sini atau kalau di hadis ini kita dapatkan, kita akan dijauhkan melalui lapar itu dari godaan-godaan syaitan. Itu intinya. Lalu kita temukan hadis yang kedua. Kenapa kok kita disuruh lapar oleh Allah dan Rasulnya ini? Kata Rasulullah SAW, "Fakulu washrabu fi ansafil butur, fa innahu juz'un minal nubuwwah." Makanlah oleh kalian, kata Rasulullah, minumlah oleh kalian. Tapi ingat, ketika kita makan dan minum, kata Rasulullah, fi ansafil butur, hendaklah makan itu tidak kenyang.
Kenapa? Kata Rasulullah SAW, "Fa'innahu juz'un minan nubuwah." Orang yang makannya separuh dari perutnya itu, dia termasuk mengambil bagian dari kenabian, sifat-sifat kenabian. Nah, Bapak Ibu sekalian, ternyata para rasul, para nabi itu pada umumnya Bapak dan Ibu adik-adik tidak pernah kenyang di dalam hidupnya. Silakan Bapak Ibu adik-adik baca sejarah rasul-rasul, sejarah nabi-nabi, tidak ada rasul itu yang perutnya kenyang setiap hari. Termasuk seperti kita. Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dia mengatakan, saya tidak pernah kenyang dengan makan gandum. Begitu Rasulullah SAW menerangkan di dalam satu hadis. Ternyata Bapak dan Ibu sekalian, kalau hadis yang pertama itu menerangkan bahwa kita akan dijauhkan oleh syaitan, lalu yang kedua dengan hadis yang keduanya bahwa kita itu akan memiliki sifat-sifat dari kenabian itu sendiri, maka berarti dari kita orang yang dijauhkan syaitan dan orang yang sudah memiliki sebagian dari sifat-sifat kenabian itu, berarti di situ adanya kecerdasan. Nah, Bapak, adik-adik, orang biasanya kalau udah makannya kenyang, maunya ngapain adik-adik? Nyender dulu, nyender di tiang, tapi enggak jenguk lewat. Banyak kita lihat, kita rasakan sendiri, kalau kita itu udah kenyang, mau yang nyender, begitu meluk-meluk aja. Ya, ada ceramah kamu tidak beli, nggak nyinggung ya saya. Nah, jadi akhirnya apa? Tertutup mindset kita ini, cara berpikir kita ini tidak berkembang. Ketika kita terlalu banyak makan, maka disitulah kata para ulama ini, orang yang makannya teratur tadi, tidak penuh tadi, tidak kenyang tadi, maka akan menjernihkan kalbunya. Kalbunya menjadi lembut, kalbunya lebih sensitif, tajam. Ketika dia melihat sesuatu, maka dia akan langsung merespon sebuah kejadian atau sebuah peristiwa. Sehingga dia bisa mengambil. Di sinilah yang kita katakan tadi, ternyata lapar itu ada hubungan dengan kejeniusan orang. Dengan ibu, ada yang namanya lapar itu ternyata ada hubungan kejeniusan, ada hubungan responsibility yang tumbuh atau yang muncul dari dalam diri kita, sebagaimana para nabi, sebagaimana para rasul. Bapak dan Ibu sekalian, pertanyaan yang kedua yang ingin saya ajukan kepada Bapak Ibu adik-adik adalah, kalau begitu siapa yang disebut manusia yang ideal? Jadi kalau tadi saya katakan bahwa lapar berhubungan dengan kejeniusan seseorang itu, pertanyaannya sekarang adalah, siapa yang disebut manusia ideal? Kriterianya Pak, kita temukan ada dua secara garis besarnya. Apa yang pertama? Manusia ideal itu adalah manusia yang berilmu. Jadi ilmu dulu. Tapi saya ingin menekankan, apa sih sebetulnya arti ilmu? Kadang-kadang kita nggak tahu. Apa sih sebetulnya definisi ilmu? Ilmu yang berasal dari bahasa Arab, yang hurufnya alif, lam, dan mim,
artinya adalah tahu. Jadi orang yang berilmu adalah orang yang tahu. Kalau orang itu tahu, maka berarti orang itu tidak lagi memiliki keraguan. Dia yakin. Yang kita sebut dengan ilmu yakin, yang akhirnya mengarah kepada hakul yakin. Lalu apa definisi yang ilmu itu? Profesor Dr. Quraisy Shihab di dalam sebuah kasetnya paling Misbah yang memberikan definisi tentang ilmu. Ilmu adalah terbukanya sesuatu sehingga menjadi jelas. Paham ini adik-adik? Ilmu adalah terbukanya sesuatu sehingga menjadi jelas. Jadi ilmu yang kita miliki, ilmu yang kita dapatkan itu menjadikan suatu perkara di mana kita menjadi jelas, menjadi nyata, sehingga tidak ada keraguan di dalam hati kita, di dalam keyakinan kita. Orang yang penuh dengan keyakinan, Pak, maka dia akan melakukan sesuatu itu dengan benar. Orang yang berilmu itu orang yang benar hatinya. Tapi perlu diingat lagi, Bapak dan Ibu sekalian, dari ilmu di dalam Islam itu harus diproses dengan dua alat. Jadi ilmu yang kita ingin dapatkan itu di dalam Islam harus diproses dengan dua alat. Pertama apa? Islam menyebutkan ilmu itu prosesnya dengan istilah tafakkur. Tafakkur ada dengan bahasa kita sehari-hari, berpikir, pikir. Pikir itu bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia artinya. Jadi orang yang berpikir, orang yang bertafakkur adalah orang yang memproses dari tidak tahu menjadi tahu. Memproses. Dan tafakkur ini objeknya, sekali lagi Bapak Ibu lihat, objek dari tafakkur itu adalah hal-hal yang bersifat fisik. Apa contohnya? Kita temukan ayatnya dalam Al-Quran, suratnya adalah surat Al-Imran. Di ayat 191 yang kita terangkan, terkait dengan ayat 190-nya. Yang disebutkan dengan siapa? Sebelumnya yang disebut dengan ulul albab di ayat 190. 191 diberikan penjelasannya. Salah satunya yang disebutkan dengan ulul albab itu adalah wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Orang yang berakal adalah mereka yang senantiasa memikirkan apa yang menjadi objek di dalam hidup itu adalah semua ciptaan-ciptaan Allah, baik yang ada di langit maupun di bumi. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Nah, jadi orang yang berilmu cerdas tadi, maka mereka akan mampu memikirkan. Sebagaimana Allah kata-kata di dalam Quran surat Al-Imran 191. Yang kedua Bapak Ibu, yang kedua adalah dengan istilah tadabbur. Tadi tafakkur, yang kedua tadabbur. Apa alat dari tadabbur itu? Alat dari tadabbur itu adalah qalbu. Jadi qalbu itu adalah merupakan alat yang diberikan Allah kepada manusia untuk memahami sekaligus mengambil hikmah. Maka kita juga disuruh Pak untuk mentadabburi Al-Quran. Kita disuruh mentadabburi Al-Quran. Orang yang tidak mampu mentadabburi Al-Quran, Al-Quran memberikan jawaban. Orang itu kata Allah boleh jadi
melihat Tuhan kata Allah. Atau kolbunya itu kolbunya sudah tertutup. Al-Mutubin Al-Mutubin Al-Fatullah kolbunya itu sudah tertutup. Maka momentum Ramadan ini sangat penting. Kita arahkan laparnya kita berupaya untuk bisa menjernihkan hati yang jernih akan melahirkan pola pikir yang positif ada dalam diri kita, sehingga akhirnya Bapak dan Ibu sekalian kita masuk kepada sebuah doa yang kita minta, yaitu doa yang kita sebut dengan doa sapu jagat. Kita kadang-kadang tidak tahu ini doa sapu jagat ini apa. Apakah yang kita minta? Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Tuhan kami, berilah kami di dunia itu baik. Ini perlu ditafsirkan, perlu dipahami apa yang dimaksudkan di dunia itu baik. Tadi saya sudah sebutkan, dunia buat kita adalah baik kalau hidup kita berilmu, dan satu lagi Pak, kalau hidup kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang disebutkan dengan Al-Quran, ya ayyuhan nasu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei manusia, beribadahlah kepada Allah kamu yang telah menciptakan kamu semua. Untuk apa? La'allakum tattaqun, untuk menjadi manusia dunia. Manusia takwa adalah manusia dunia. Begitulah seharusnya bagi kita sekali lagi, bahwa Ramadan menjadi dunia harus kita isi betul-betul, harus kita fungsikan dengan sebenar-benarnya, sehingga jangan sampai Ramadan itu terlewat begitu saja tanpa kita isi dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah menjadikan Ramadan tahun ini 1447 Hijriah menjadi Ramadan yang terbaik buat kita sekalian. Bila kita bandingkan dengan Ramadan di tahun-tahun yang lalu. Subhanallah wa bihamdillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.